kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 2016 pemerintah Indonesia telah mencanangkan 12,7 juta hektar kawasan hutan yang akan dialokasikan sebagai lokasi perhutanan sosial, dan ini merupakan suatu informasi yang cukup bagus bagi masyarakat yang selama ini bergantung terhadap sumber daya alam di kawasan hutan untuk memperoleh legalitas, untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan jaminan atas wilayah-wilayah kelola masyarakat. Yang mana kalau sebelum-sebelumnya masyarakat tuh banyak disebut oleh pihak-pihak lain dalam tanda kutip sebagai kambah, dan hari ini negara melalui kebijakan nawacita Presiden Jokowi di 2014-2019 dan diturunkan melalui Permen LHK nomor 83 tahun 2016 telah membuka ruang pengelolaan kawasan hutan melalui perhutanan sosial. Sebagaimana kita ketahui, perhutanan sosial ini ada 5 skema di dalam implementasinya, mulai dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan atau kemitraan konservasi. Dan kalau kita berbicara perhutanan sosial, jauh sebelum terbitnya nawacita Presiden Jokowi JK di 2014-2019 dan Permen LHK tahun 2016, sebelumnya juga sudah muncul benih-benih ataupun embrio-embrio perhutanan sosial, atau yang dulu biasa banyak kawan-kawan menyebutnya dengan model SHK, sistem hutan kerakyatan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan hutan kemasyarakatan. Nah, kalau kita berbicara hutan kemasyarakatan, Lampung merupakan provinsi yang menjadi percontohan sebagai lokasi HKM di Indonesia, dan HKM juga merupakan cikal bakal dalam perluasan perhutanan sosial. Dan kita di Provinsi Lampung sendiri berdasarkan SK terakhir di dalam peta indikatif arahan perhutanan sosial atau PIAP di Provinsi Lampung dalam PIAP revisi ke-5 yang disahkan pada 21 April 2020 dicadangkan 237.593 hektar kawasan hutan yang akan diberikan akses legalitas kepada masyarakat yang selama ini mengelola kawasan hutan. Dan ini PIAP ini merupakan PIAP perubahan ke-5, dan kalau kita lihat kembali kepada PIAP ke-4, PIAP tahun 2019 itu sebetulnya terjadi penurunan di PIAP ke-5 ini, di mana PIAP ke-4 itu PIAP di Lampung 367.000 hektar. Dan sampai dengan saat ini mungkin juga di Provinsi Lampung sudah lebih dari 150.000 hektar kawasan hutan yang telah diterbitkan izin perhutanan sosial, baik itu melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, maupun kemitraan kehutanan. Nah, di siang hari yang cerah ini, di akhir pekan ini, kita akan berdiskusi bersama-sama terkait dengan bagaimana program-program perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Karena kalau kita berbicara program perhutanan sosial ini semangatnya luar biasa juga. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Bagaimana kelestarian hutan itu berkesinambungan atau berkeseimbangan juga dengan peningkatan ekonomi masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Siang hari ini kita kehadiran 2 narasumber yang sangat-sangat profesional dan sangat-sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin pertama saya akan menyapa Bapak Ervan. Selamat siang Pak Ervan. Ya, Pak Ervan ini ialah petani di perhutanan sosial yang berasal dari Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Kalau ngomongin dinamika serta capaian-capaian perhutanan sosial, saya rasa Pak Ervan ini sudah sangat paham bagaimana dulu di zaman tahun 90-an Pak Ervan ini ternyata pernah mengalami yang namanya patroli penertiban kawasan hutan. Dalam kata lain ya pernah diusir-usir juga dari kawasan hutan gitu. Dan di tahun 2000-an kelompok Pak Ervan ini bersama dengan Gapoktannya, yaitu Gapoktan Mitra Wana Lestari Sejahtera, telah mengelola kawasan hutan melalui model HKM atau hutan kemasyarakatan. Dan siang hari ini Pak Ervan akan berbagi pengalaman kepada kita bagaimana
praktek-praktek pengelolaan kawasan hutan dalam perhutanan sosial melalui teknik agroforestry yang dapat meningkatkan fungsi lingkungan hidup dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin selain Pak Ervan sebetulnya ada Bung Wahwul Fauzi Silalahi, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang akan bergabung dengan kita sebentar lagi. Dia akan berbicara bagaimana kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh legislatif maupun yang dikerjakan bersama-sama dengan eksekutif, baik itu antara DPRD Provinsi Lampung dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong bagaimana penguatan dalam program perhutanan sosial. Nah, untuk yang pertama, saya serahkan dulu kepada Pak Ervan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi sukses story bagaimana teknik pengelolaan hutan melalui teknik agroforestry agar terciptanya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Ya, saya persilakan Pak Ervan, mungkin waktunya sekitar 10-15 menit, karena nanti kita akan lebih banyak berdiskusi bersama audiens kita. Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, sebelumnya akan sedikit saya ulas bahwa HKM, jadi perhutanan sosial, ada 5, kami bersama kawan-kawan ada di skema HKM. Hutan kemasyarakatan yang berada di hutan lindung register 45B Sumberjaya Lampung Barat. Perlu kita ketahui bahwa area itu sebagai catchment area bendungan Waibesai pembangkit listrik, sehingga program reboisasi dari tahun 60-an sudah dimulai sampai terakhir itu tahun 96 yang dikenal dengan operasi Jagawana. Jadi diturunkan, ditebang kopinya, masyarakatnya diturunkan, kemudian ditanami beberapa jenis kayu. Namun pengalaman pahit itu sebenarnya yang justru mendorong kami di sana untuk berpikir bagaimana kita bernegosiasi dengan cara yang benar, yaitu ada payung hukum yang melindungi, yaitu dengan skema HKM. Nah, yang paling penting bukan historinya sudah banyak yang diketahui, terus perjalanannya HKM di Lampung Barat pun sudah ada 52 kelompok sekarang. Yang akan saya sampaikan di sini, bagaimana menata warna tani atau yang sering dikenal agroforestry itu bisa berhasil. Karena memang basisnya di Lampung Barat, agroforestry-nya berbasis kopi. Ini sebenarnya sebuah keberuntungan karena kopi itu bisa hidup baik, terutama Robusta itu bisa hidup baik jika ada naungan, karena dia hanya butuh intensitas matahari nggak bisa sampai lebih dari 70%. Kalau sampai 100%, justru proses pembungaannya atau produksinya sangat fluktuatif. Nah, supaya kedua-duanya dapat manfaat dari sisi ekologi, karena mandat utama HL adalah hidroorologi, jadi manfaat ekologinya juga masih terjaga, tapi manfaat sosialnya, ekonomi sosialnya masih terjaga, yaitu dengan pola agroforestry. Kalau kita lihat tapaan hutan, itu ada tajuk tinggi, tajuk sedang, tajuk rendah, dan lantai hutan. Yang itu kalau tinggi biasanya tenam, terus cemara, sedangnya itu ada semantung, keserahan, di bawahnya ada semak, lantainya ada rumput-rumputan. Supaya tatanannya tetap mirip seperti ini, maka polanya ya disusun seperti itu. Di dalam
reboisasi HKM agroforest itu disusun tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang paling tinggi jangan sampai mengalahkan yang rendah atau yang sedang. Kalau bisa dari tinggi, yang sedang, yang rendah, itu semuanya memberikan kontribusi secara ekologi dan berkontribusi secara ekonomi masyarakat sosial. Misalnya seperti ini susunannya. Yang paling tinggi kalau tidak menguntungkan, tapi menguntungkan secara kesuburan. Seperti jenis legum, lamtoro hantu, sengon semendo, terus di bawahnya disusun lagi, ada pokat, ada nangka, ada cengkeh, terus di bawahnya lagi baru kopi, dan di bawahnya lagi pohon-pohon atau tanaman-tanaman cabai dan lain sebagainya. Ketika susun seperti ini, susunannya seperti susunan hutan, ada tajuk tinggi, tajuk sedang, tajuk rendah. Namun yang harus diperhatikan betul, pohon yang dicampur itu tidak boleh saling merugikan. Misalnya begini, tajuk tingginya misalnya ada di situ mahoni, sedangnya ada lagi misalnya pohon, ada kaliandra, terus ada kopi. Ini saling membunuh, apalagi ada zat alelopatinya. Dengan campuran sedemikian, itu akan ada yang kalah. Nah, sekali lagi, dalam model kebun campuran yang paling harus kita perhatikan, tajuk tinggi, tajuk sedang, tajuk rendah, dan lantai hutan itu di samping harus ada nilai ekonomi dan ekologi, kompetisi masing-masing tanaman harus kita perhatikan. Jadi kalau itu gagal cara menyampurnya, maka ya akan kalah salah satunya. Nah, kalau yang kalah kopinya, maka petani itu cenderung kayu-kayunya akan dimatikan. Tapi kalau misalnya di situ naungannya ada pokat, ada dadap, ada sengon semenduk yang tingginya itu, ada cengkeh, ada lada. Nggak ada satupun petani itu yang pengen mematikan pohon durian, pohon pokat, pohon cengkeh. Tidak ada satupun yang pengen mematikan itu. Pengen menanam dan tinggalin karena memang menguntungkan. Tapi jika yang ditanam itu misalnya jenis sungkai, salam, semuanya seperti itu, dia merasa tidak menguntungkan, sehingga kemungkinan kecil untuk menjaganya, itu kemungkinannya sangat kecil untuk mau menjaganya. Tapi jika cara menyusunnya yang pertama, pohon yang dicampur itu tidak boleh pohon yang saling merugikan atau makanannya sama atau saling merugikan lah pohon satu dengan yang lain. Satu contoh, meskipun nggak menghasilkan, kebun petani kopi kalau ada tanaman dadap, tidak satupun yang pengen mematikan dadap itu. Terus yang kedua, nggak menghasilkan juga nih pohon sengon semenduk. Di mana-mana sampai segede drum tidak akan ditebang. Kenapa? Karena menurut petani itu memang nggak merusak kopi, malah memberi naungan yang tadi. Dan benar kata ahli, karena pohon itu jenis legum, maka bisa menambah nitrogen dari udara sehingga membantu kesuburan tanah. Gitu. Terus yang kedua, pohon pokat. Tidak ada yang pengen nebang pohon-pohon. Wong nggak buah aja, gimana caranya disambung supaya berbuah, supaya bagus. Terus pokat, pohon duren. Sekarang sudah hidup duren di sana, nggak buah. Misalnya ini berupaya untuk disambung dengan jenis-jenis unggul yang supaya berbuah. Lamtoro hantu atau Lamtoro PG79 itu memiliki kemampuan untuk menambah nitrogen yang sangat bagus, sehingga hidup berdampingan dengan kopi, dia
kopinya tambah subur. Di samping daunnya bisa untuk makanan ternak. Cengkeh yang memang cengkeh kalau dengan kopi, kopinya kalah. Tapi cengkeh memberikan kontribusi secara ekonomi. Maka dia akan tetap jaganya. Terus lantainya. Sebenarnya bukan hal yang susah. Ada satu contoh begini. Jangan menggunakan herbisida. Bagaimanapun dilarangnya, tetap dia pakai. Tapi kalau kita ajak nanam, yuk lantai hutannya kita tanam cabai. Cengek gitu loh bahasanya. Saya praktek itu dan menguntungkan itu. Nggak ada satupun yang memakai herbisida karena takut cabainya mati. Sama mau nanam lantoro atau nanam glyrisida. Yang dipakai, kita aja membuat bibit lada. Nah, bibit lada kita buat, kita bagi bareng-bareng, yang dapat bagian yang sudah ada tajarnya. Nggak disuruh nanam juga akan ditanam karena dia pengen nanam lada. Nah, kira-kira gambarannya akan seperti itu. Pengen kita membuat bangunan sipil konservasi. Kalau kita ajak biayanya mahal, inilah banyak alasannya. Kita ajak belajar nanam cabai sama nanam jahe kunyit. Karena kalau enggak, itu kan dibongkar susah. Nah, maka dia dengan sendirinya akan dibuat bangunan sipil konservasi, salah satunya teras bangku seperti itu. Inilah cara-cara yang kami lakukan sehingga dari mulai lantai sampai tajuk tinggi itu berkontribusi secara tutupan, kanopinya berkontribusi secara ekonomi. Masyarakat dapat diuntungkan baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, jika agroforestry itu dicampurnya dengan tanaman yang memang saling menguntungkan dari kedua-duanya, dia akan jaga dan dia pelihara. Itu gambaran kecil dari saya. Menguntungkan atau tidak? Sederhana kalau ngitungnya. Kalau 1 hektar kebun kopi dengan jarak 2 meter kali 2 meter, isinya akan 2.500 batang kopi. Kalau kita tanaman kayu dan lainnya, kita ambil yang 400, maka masih 2.100. Dari 2.100 itu, kalau 1 batang 1 kilo, itu akan mendapat 2.200 kilo. Kalau harganya 20.000, tentunya 44 juta harganya. Itu dari kopi. Pokoknya kita kasih 150. Kalau 1 batangnya 25 kilo, nggak lebih banyak. Kita tentu 150 ketemu 3,5 ton. Dikalikan 5.000, cengkehnya nggak banyak-banyak. 25 batang saja. Ladanya saya nanam itu 200. Kebetulan saya hitung ada 2 kiloan. Kalau itu saling menguntungkan semua, sebenarnya cukup 1 hektar, insya Allah bisa mengangkat kesejahteraannya secara baik. Cuman secara detail, bagaimana kopi supaya bisa berproduksi 1 kilo, tentu ada cara yang harus kita ikuti. Naungannya seperti apa, jumlah rantingnya berapa. Dia harus tahu bahwa kopi itu, kopi green bean itu 1 kilo, yang size 6 itu berapa biji. Nggak pernah dihitung selama ini. Nah, untuk memprediksi 1 kilo produksi kan nggak tahu. Terus dibutuhkan berapa ranting, cahaya cukup enggak. Di situ bisa butuh teknik tersendiri. Dan itu ada caranya. Kokap ditanam 150 batang, hanya buah 50. Gimana caranya supaya 150 buah semua? Ada caranya secara detail. Oh, yang unggul di daerah itu kita sambung pucuk. Terus kita bedakan jenisnya sama. Kok bisa berbuah? Duren tanam asalan nggak apa. Nggak apa-apa tanam asalan. 3 meter nanti kita lukai, dia keluar tunas, kita sambung. Dan saya sudah mencoba, ya disambungnya ya ternyata ya hidup dan buah.
bahkan lebih cepat buahnya. Durian itu kalau disambung batangnya yang sudah kira-kira diameter 10 cm, terus kita sambung di ketinggian 3 meter dari tanah, itu 2 tahun bisa berbuah. Rokat 2 tahun berbuah di sambung itu. Nah, tapi ada catatan kaki. Kalau yang nyambungnya, jenisnya itu butuh pendalaman, jenisnya gimana, caranya gimana. Dan yang lebih penting lagi, tidak boleh ikut-ikutan. Nanti dengar duren di sana, duren bawor di sana harganya mahal, bagus, dibawa ke Liwak, Lampung Barat, yang ketinggiannya di sana hampir 1000, ya susah berbuah. Nah, jangan sampai itu. Nah, itu yang butuh sekali bimbingan, pendampingan langsung kepada masyarakat. Jadi kesesuaian tumbuh juga hampir pasti menjadi kebutuhannya untuk menjaga supaya jengkol misalnya. Jengkol kita tanam di Liwak atau di sana. Ya buah, tapi ya 3 tahun sekali, pete 4 tahun sekali. Dan gimana supaya ya jenis yang sana yang buah terus kita pakai. Nah, kebijakan-kebijakan cara pola tanam seperti inilah sebenarnya yang butuh sekali kita bicarakan bersama. Terus ada teknik yang memang bisa dimengerti atau bisa mudah dipahami oleh teman-teman petani. Saya beberapa kali belajar bertani kopi, setiap nanya bibit kopi yang bagus jenisnya ini, umur 3 bulan disemai, dipindah ke polybag, setelah ini dipindah ke lahan, terus umur sekian bulan akan buah. Yang jadi masalah bukan itu. Lapangan kondisinya sudah ada batang kopi, apa suruh nyambut dulu? Nah, kalau kayak gitu pasti nggak masuk. Tapi bagaimana? Berarti yang dipelajari bagaimana cara memperbaiki kebun kopi tua yang telah rusak sehingga bisa produktif lagi. Dengan upaya-upaya itu yang butuh teknik pendampingan dari teman-teman yang memang berkompeten dalam itu, banyak akademisi, banyak peneliti, banyak penggiat yang memang banyak pengalaman. Itu yang saya coba saya saring jadi satu yang bisa saya gunakan. Dan alhamdulillah sekarang ada produk yang sudah agak tinggi ya, 1 kilo ya lebih per datangnya rata-rata. Terus yang mati bisa diganti dengan jenis yang bagaimana juga. Mungkin itu sedikit pengalaman saya tentang bertani kopi di kawasan hutan dengan model agroforestry yang multistrata dengan memperhatikan jenis yang berimbang dan kesesuaian tumbuh pada ketinggian dan kecocokan produksi. Mungkin itu dari saya, Pak. Waktunya mohon maaf kalau agak lewat ya, nggak apa-apa. Itu saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ervan atas berbagi pengalamannya yang cukup luar biasa gitu kan. Ini kita mendapatkan pengetahuan baru juga nih dari Pak Ervan kan. Ternyata teknik-teknik pengelolaan kebun kopi yang selama ini banyak melakukan itu ternyata merupakan teknik yang salah ya Pak Ervan ya gitu. Selama ini kita melihat
dalam teknik agroforestry untuk mengelola kawasan hutan yang adil dan lestari. Nah, di sini sudah hadir juga Bang Wahrul Fauzi Silalahi. Selamat siang, Pak Dewan. Selamat siang. Ya, selamat datang ini di forum diskusi webinar hari ini. Ini agak mohon maaf juga narasumber satu kita ini agak telat karena Pak Dewan tadi sepertinya habis ke dapil, dia habis melakukan reses dan ketika dia kembali langsung bergabung dengan kita. Nah, di sini Pak Dewan mungkin kita akan berdiskusi nih terkait dengan peran-peran dari legislatif DPRD Provinsi Lampung, khususnya di Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung terkait dengan bagaimana mendorong program perhutanan sosial ini juga menjadi program utama di pemerintah Provinsi Lampung, baik ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun aspek regulasi dan anggaran. Karena ada beberapa catatan juga nih Pak Dewan terkait dengan perhutanan sosial di Provinsi Lampung ini. Mulai dari tim atau Pokja yang saat ini Pokja PPS yang SK-nya belum diperbaharui yang telah berakhir di 31 Desember 2019 kemarin, terus program-program pendampingan. Selain itu juga kalau kita berbicara Lampung dan kawasan hutan di Provinsi Lampung sendiri ada lebih kurang 110 desa definitif, baik itu sebagian atau seluruhnya masuk di dalam kawasan hutan. Dan ini tentu menjadi catatan besar. Dan di Lampung sendiri, kondisi kawasan hutan kita hari ini, lebih dari 35% kawasan hutan kita mengalami kerusakan. Nah, ini apa? Saya kira dorongan program dan kebijakan di legislatif dan eksekutif untuk mendorong program perhutanan sosial ini sebagai bagian dari rehabilitasi hutan dan lahan, sebagai bagian dari resolusi konflik agraria, dan sebagai bagian dari peningkatan nilai ekonomis masyarakat juga gitu kan. Nah, saya serahkan kepada Pak Dewan, Pak Wahrul Fauzi Silalahi gitu, untuk menyampaikan apa program-program baik itu di legislatif maupun eksekutif dalam rangka turut serta mensukseskan program perhutanan sosial ini. Karena kalau kita berbicara capaian ini masih agak jauh Pak Dewan. Di dalam nawacita itu 12,7 juta hektar perhutanan sosial. Namun per April 2020 ternyata capaiannya baru 4,3 juta hektar, baru sekitar 30%-an. Dan juga mungkin di legislatif provinsi juga ada skema-skema gitu terkait dengan rencana-rencana evaluasi ataupun monitoring di program perhutanan sosial ini. Saya persilahkan kepada Pak Dewan juga yang kalau kita ngomongin Bung Fauzi ini, kita agak tanggalin sedikit dulu lah ya jabatan sebagai Ketua Komisi 2, karena kalau kita berbicara perhutanan sosial, Bung Fauzi ini juga mantan Sekjen Dewan Rakyat Lampung, di mana dia juga mempunyai dampingan-dampingan masyarakat yang selama ini mengelola kawasan hutan di Register 19 dan di kawasan hutan produksi Gedong Wani gitu kan. Dan ini tentu pernah dilakukan juga gitu program-program pendampingan oleh Bung Wahrul Fauzi Silalahi. Saya persilahkan kepada Bung Wahrul Fauzi Silalahi, waktunya mungkin sekitar 10-15 menit. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bung Irfan. Yang terima kasih juga teman-teman Aji, teman-teman Rumah Belajar, Toko, dan ini ada sepuh kita, tokoh petani dari Lampung Barat. Saya ini asli Lampung Barat. Alhamdulillah sudah hampir setahun setengah ketemu. Alhamdulillah hari ini berjumpa ya. Jadi memang saya selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung sangat mengapresiasi kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini berlangsung dengan baik dan efektif dan bisa didengar semua pihak, baik masyarakat maupun pengambil kebijakan dan semua teman-teman yang tergabung dalam diskusi ini. Tentu saya mewakili teman-teman DPRD Provinsi Lampung sangat mengapresiasi kerjasama antara Aji dan Rumah Belajar bersama ini, dan rumah kolaborasi dan tentu didukung oleh pihak-pihak terkait. Pertama,
saya sangat tangkap dari pertanyaan moderator tadi soal bagaimana skema perhutanan sosial. Jadi memang semangat perhutanan sosial ini adalah bagaimana melibatkan akses ruang kemanfaatan rakyat terkait dengan akses kelola, ya. Akses kelola di wilayah hutan tersebut, kan gitu kan. Semangatnya itu membuka akses legal, ya. Ini akses legal. Kenapa saya bilang akses legal itu adalah dulu sejarahnya adalah bagaimana kucing-kucingan, ya, antara rakyat dengan negara, ya, hadap-hadapan sangat keras, ya, antara aparatur kehutanan dengan rakyat yang di sekeliling dari hutan, kan gitu kan. Itu. Nah, jadi karena mengacu kepada Undang-Undang Kehutanan 41 tahun 99 itu sangat tegas gitu kan gitu. Nah, namun adanya perhutanan sosial ini kemudian membuka ruang, ya, membuka ruang bagaimana masyarakat bisa mengakses, bisa mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan, ya, dengan skema hutan desa, ya, ada di wilayah Gunung Rajabasa, ya, di Way Pisang, ada skema HKM, ya, hutan kemasyarakatan ada di wilayah Lembar dan sekitarnya, Tanggamus, ada skema juga itu apa namanya HTR, ya, dan sebagainya. Ada lagi satu hutan adat kan, tapi di Lampung kita belum melihat ya Pak, ya, skema izin hutan adat ini. Nah, tapi HTR, hutan desa, kemudian HKM dan sebagainya, saya mantan Direktur LBH bersama teman-teman sejak dulu kalian juga mendorong ini, kan gitu kan, itu agar ada ketenangan, ya, ada rasa nyaman bagaimana masyarakat bisa mengakses itu, kan gitu kan, itu. Nah, kemudian pentingnya adalah juga bagaimana dalam skema ini adalah masyarakat untuk didorong untuk dalam rangka pelestarian hutannya, kan gitu kan. Nah, itu jadi penting hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakat ini ada gitu loh. Nah, jadi ini semangat awalnya dan kita Permen 83 ini sangat apa namanya semangatnya adalah itu kan gitu. Mark kuncinya adalah di Permen 83 ini, kan gitu kan. Itu. Nah, jadi kemudian berlomba-lomba nih, ya, apa teman-teman masyarakat sipil yang ada di kawasan hutan untuk mengajukan persoalannya adalah beberapa kendala-kendala birokrasi. Tadi Bung Irfan, Pak Direktur sudah menyinggung soal bagaimana update SK. Dan tentu kita selaku wakil rakyat nanti ke depan, ya kan, akan mendorong pihak eksekutif dan pihak terkait, ya kan, untuk kemudian melakukan penyegaran dan evaluasi dan terbitnya SK baru terkait dengan pokja-pokja yang sudah lama gitu loh. Nah, jadi apa namanya itu ya terkait itu. Nah, kemudian dalam prosesnya Komisi 2 di tahun 2019 dan di tahun 2020 kita penganggaran, ya, penganggaran untuk program perencanaan pengembangan hutan kita anggarkan ini luar biasa drastis ini Bung Irfan dan teman-teman, ya. 13.555.077 juta, ya. Nah, jadi apa namanya program perencanaan dan pengembangan hutan ini kita gelontorkan anggaran dari DPR dan Komisi 2 ini 13 miliar lebih. Nah, artinya dalam RDP 4 hari kemarin kita memastikan kepada pihak Dinas Kehutanan soal betul-betul serius dalam bagaimana mendorong, ya, melakukan pembinaan, melakukan apa namanya penguatan dan bisa merangsang teman-teman masyarakat sipil yang lain, ya, bisa melakukan akses perhutanan sosial ini, kan gitu kan, itu. Dan ada beberapa kebijakan juga terkait dengan perhutanan sosial yang juga hari ini belum clear untuk implementasi di lapangan di tahapan apa namanya pemerintah provinsi. Nah, jadi apa namanya itu soal pandangan umum awal kita soal bagaimana apa namanya penganggaran, ya,
penganggaran untuk peningkatan perencanaan dan pengembangan hutan, ya kan. Nah, kemudian ada juga program yang kita anggarkan juga soal peningkatan kapasitas sumber daya dan aparatur. Nah, jadi ini bersinergi dengan aparaturnya juga kita dorong, kemudian pengembangan kawasan hutan juga kita sangat perkuat. Nah, juga kita bantu juga nih di program pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Ini kita berikan 3,5 miliar ini, ya. Nah, jadi kalau soal politik anggaran soal kehutanan, nah kita Ketua Komisi 2 ini nggak kurang-kurang lagi, ya kan? Untuk mendorong bagaimana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ya betul-betul tidak ada masalah dalam rangka penganggaran, ya kan? Nah, ini jadi pagu anggaran yang kita berikan ini lebih kurang 82 miliar semuanya, ya, ke Dinas Kehutanan. Ini saya pikir gelontoran yang sesuai dengan politik keberpihakan anggaran. Saya pikir nggak bisa lagi nanti Dinas Kehutanan bermain-main soalnya terbentur dengan dana, ya, soal terbentur dengan operasional. Nah ini, dan juga ada anggaran yang besar terkait dengan illegal logging. Nah, ini menjadi masalah di mana teman-teman kita semua, ya, di masyarakat, di kawasan hutan dan sebagainya, ya, soal bagaimana memberhentikan, ya, atau meminimalisir soal illegal logging. Nah, ya, ini yang sangat carut marut menurut saya. Nah, ini dalam anggaran APBD 2020 ini kita tambah lagi nih, kan gitu kan? Itu loh, agar kemudian nggak ada lagi alasan patwal hutan itu bensinnya habis, nggak ada pos jaga dan sebagainya, kan gitu kan? Nah artinya apa? Perhutanan sosial ini juga harus diimbangi dengan pelestarian lingkungannya, keutuhan hutannya, kualitas hutannya, kan gitu ya. Jadi penting illegal logging ini juga harus bersinergi dengan teman-teman masyarakat. Nah, kalau untuk kelompok-kelompok masyarakat, saya pikir clear, ya. Saya pikir clear, nggak ada masalah bahwa seluruh masyarakat ini yang sudah mengakses skema perhutanan sosial, baik itu HKM, Hutan Desa, TR, ya, itu saya nggak mau lebay, tapi sudah saya pastikan mereka pasti menjaga alamnya, mereka pasti menjaga lingkungannya, mereka pasti menjaga jarak tanamnya, ya, tanaman besar dan tanaman produktif yang masih dilakukan. Mereka pasti menjaga umbul-umbulnya, gitu loh. Nah, illegal logging ini sudah kita pastikan adalah ada pihak-pihak yang berkepentingan besar, ya, dalam konteks, ya, eksploitasi hutan, ya. Nah, saya pikir kalau ini masyarakat yang nyolong nggak bakal habis nih, nggak bakal rusak. Paling nyolongnya adalah untuk buat gubuk mereka, untuk kayu bakar mereka. Nah, sejarahnya adalah dari zaman dulu, ya, dari nenek moyang kita dulu, ya kan, itu diambil masyarakat, nggak ada. Nah, hari ini kena ada eksploitasi yang besar-besaran, diangkut, ya kan, kayu itu kemana, keluar daerah, ya kan. Nah, ini juga menjadi koreksi untuk pihak Kapolda, ya. Kemarin sudah tegaskan untuk Kapolda untuk betul-betul bertindak tegas terkait melakukan penegakan hukum, jangan pandang bulu, jangan lemah kepada oknum-oknum yang melakukan illegal logging, agar betul-betul semangat Pak Gubernur kita ini untuk menjadikan kawasan hutan ini betul-betul baik, kan gitu kan. Dan itu juga komitmen kita. Nah, ke depan juga bagaimana SK-SK, ya, yang tadi disinggung oleh Bung Irfan tadi, yang kurang update tadi, coba kita cek lagi, ya, kita coba cek lagi, dan kita nanti akan bentuknya keterlibatan Komisi 2 untuk mendorong itu, ya. Kita punya kewenangan besar untuk bagaimana melakukan supervisi dan pengawasan kepada pihak-pihak terkait. Itu Bung Irfan, Pak Moderator, sementara mukadimah dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Wahrul Fauzi Silalahi atas berbagi informasinya di pertemuan kita siang ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bung Wahrul, itu bagaimana juga
Komisi 2 telah melakukan politik-politik anggaran untuk mendukung program perhutanan sosial ini. Bukan hanya program perhutanan sosial, tetapi juga dalam rangka pengamanan kawasan hutan. Dan Bung Wahrul berharap tidak ada lagi nih keluhan-keluhan di kehutanan kekurangan support operasional gitu. Karena memang selama ini juga baik itu di Pokja PPS maupun di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kita selalu bergantung kepada Balai PSKL Sumatera di dalam dukungan pendanaan untuk melakukan kerja-kerja pendampingan dan percepatan perhutanan sosial. Bung Wahrul tadi juga sudah sempat bercerita bahwa selain mantan Sekjen DRL, Bung Wahrul ini juga mantan Direktur LBH Bandar Lampung yang sudah cukup paham gitu bagaimana sebelum adanya kebijakan-kebijakan PS ini, kalau kata Bung Wahrul tadi, masyarakat suka kucing-kucingan dengan negara. Dan tadi itu Pak Erpan juga sudah menyampaikan pengalamannya bagaimana dia menghadapi operasi Jagawana di tahun 1996 gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya gitu. Dan mungkin sebelum ke pertanyaan ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bung Wahrul juga, bahwa yang mungkin bisa dijawab kemudian nanti, bahwa di dalam program perhutanan sosial ini Pak Gubernur kita ini agak kurang responsif untuk memberikan rekomendasi kemitraan konservasi di kawasan hutan konservasi Tahurawan Abdul Rahman Register 19. Bagaimana ini juga nanti kita harap Komisi 2 dapat membantu masyarakat yang mengelola kawasan hutan Register 19 dan pendampingnya untuk memperoleh untuk memperoleh rekomendasi dari Pak Gubernur ini. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Erpan. Pertama dari Budi Santoso Budiman. Ini Om Budi ini senior saya juga, ini dari kantor Berita Ampara. Nah, pertanyaan dari Om Budi ini, selama ini petani kopi kebanyakan justru membuat lahan sekitar kebun kopinya bersih dari naungan. Katanya biar buah kopinya gede-gede. Berarti itu, apakah itu hal yang keliru? Mungkin kalau kita korelasikan dengan sharing pengalaman Pak Erpan tadi, ini yang ada selama ini dalam praktik budidaya kopi sangat bertolak belakang. Mungkin Pak Erpan bisa lebih memperjelas lagi gitu, bagaimana kita bermain di strata tajuk untuk memperkuat produktivitas kopi gitu. Karena selama ini metode yang banyak digunakan oleh petani kopi kita merupakan metode yang cukup salah menurut Pak Erpan tadi. Saya persilahkan Pak Erpan. Baik, untuk pertanyaan itu ada hal yang memang tidak dilihat secara utuh. Begini maksud saya, kalau dulu memang tanahnya masih subur. Zaman dulu nebang, tanah humusnya masih tebal. Itu iya, kalau terbuka subur. Kalau sekarang ini tanahnya sudah semakin tua, kalau tidak pupuk itu memang itu tadi, ya buahnya kecil-kecil. Betul itu. Apalagi serut itu pasti kecil. Karena apa? Apalagi didampingi kayu. Pasti tambah hilang lagi, habis lagi. Makanya itu tadi, bukan keliru. Tanaman naungannya itu di samping pemilihannya harus yang berkontribusi secara nilai ekonominya, ada pilihan jenis pohon yang mampu menambah kesuburan tanah. Yaitu kalau kayu, jenis-jenis kayu legum, itu memang mampu menambah nitrogen dari udara, terus disimpan di tanah, kemudian diurai oleh bakteri Rhizobium. Contohnya masyarakat ini sangat paham, namanya petani kopi. Petani kopi mana yang ada tanaman dadapnya, terus pengen matiin, itu nggak ada. Karena dadap itu dianggap memberi kesuburan. Tapi kalau kata peneliti benar, karena memang ada bintil akarnya yang mengandung nitrogen tambah subur. Nah,
Justru kalau dibersihkan mungkin sementara sesaat akan kelihatan akan kurang subur atau kurus. Itu benar. Karena unsur haranya direbut oleh rumput. Tapi tidak selalu seperti itu. Lebih banyak unsur hara yang hilang akibat pencucian air hujan karena tidak ada rumputnya dibanding yang diambil rumput. Nah, kalau rumputnya itu diganti dengan cabai, terus dikasih pupuk kandang, cabainya bisa diambil, pupuk kandangnya berbagi dengan kopi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau rumputnya dibiarkan terus cara membersihkannya terus pakai herbisida, akar kopinya terganggu, ya terus turun. Hitungannya begini Bapak, kalau yang dibawa pulang kopinya 1 ton, terus tidak ada yang dikembalikan ke kebun lagi, maka material yang hilang dari lahan kebun kopi itu sebenarnya 1 ton. Kalau dilakukan 30 tahun, itu akan 30 ton yang hilang. Secara otomatis kesuburannya akan menurun, maka harus ditambah. Tambahnya lewat apa? Lewat tumbuhan tadi yang mampu menabat, atau dibawakan pupuk organik yang dibawa ke atas. Tapi kalau cuma ditarik terus dicuci air hujan, ya itu semakin kurus. Gambarannya seperti itu Bapak. Mungkin dari saya baru itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erpan atas penjelasannya gitu kan, penjelasan yang cukup luar biasa juga gitu kan. Mungkin ke depan juga kita bisa melakukan sekolah lapangan juga nih ke tempat Pak Erpan nih. Kita bisa belajar praktek di lapangan langsung nih, biar lebih pas bagaimana melakukan budidaya dengan teknik agroforestry gitu kan. Sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin kepada Bang Wahrul Fauzi Sulalahi bisa menanggapi gitu dengan problem yang selama ini ada. Bagaimana ada saat ini kondisinya ada 3 gabungan kelompok tani hutan dari Registri 19 Tahu Rawanul Rahman yang sudah dilakukan verifikasi teknis oleh KLHK, namun mereka belum mendapatkan izin perhutanan sosial dengan skema kemitraan konservasi karena terhambat oleh rekomendasi dari Pak Gubernur kita gitu. Saya persilahkan, Bang Fauzi. Ya baik, Bung Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita selaku pemerintah, baik di legislatif khususnya yang di eksekutif harus paham soal semangat awal atau cita-cita perhutanan sosial. Ini ada cita-cita yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana kita bisa mengangkat kesenjangan, kemiskinan, ya, yang masyarakat sekitar hutan akan menjadi lebih sejahtera, gitu, ya, karena rakyat bisa langsung mengakses dan berdaulat atas hutannya, gitu loh. Nah, modal besar perhutanan sosial ini menjadi satu model kebijakan yang harus didorong oleh pemerintah, ya. Semangat itu harus rata nih antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Jangan sampai perspektif itu nggak nyampe kan gitu. Maka itu penting untuk kita pahamkan atau kita berikan masukan kepada pihak yang terkait. Kemudian dalam proses perhutanan sosial juga menjamin hak kepastian, ya, hak kepastian kelolanya. Jadi saya dulu waktu di LBH sering masih di tahun 2009, 2008, 2010 berkejar-kejaran dengan teman-teman polisi hutan, dan saya langsung mengalami itu, ya kan, karena hutan masih kadang-kadang masih kaku dalam prosesnya. Nah, tapi dengan skema perhutanan sosial ini, dengan akses sekolah HKM, HTR, hutan desa dan sebagainya,
itu membuat kepastian hak kelola kepastian akan akses kelolanya, kan gitu kan. Itu kemudian bagaimana juga Pak Gubernur juga nanti ke depan dia adalah tokoh perubahan iklim, ya. Beliau ini adalah dulu mantan kepala dinas kehutanan yang sangat konsisten menurut kita untuk bagaimana memastikan perubahan iklim pemasok salah satu adalah wilayah Lampung, ya kan gitu kan. Nah, perhutanan sosial ini juga menjawab bagaimana semangat cita-cita iklim ini akan lebih baik ketika misalkan Pemprov melalui kebijakan, melalui proseduralnya, kemudian melalui regulasinya, kemudian turunan peraturan teknisnya, ketika mendorong perhutanan sosial ini, kan gitu kan. Nah, yang ini akan untuk bisa mengimbangi, ya, terkait dengan begitu luasnya HGU, Inhutani, Silpa Inhutani, ya, yang lain-lain, ya, di dalam kawasan hutan. Yang kalau kita mau cek, kita mau pastikan di lapangan, ya kan, itu bukan izin kota, izinnya itu disalahgunakan, ya gimana? Coba kita cek semua di Tulang Bawang Barat, kanan, Mesuji, ya. Apa ada lingkungannya, apa ada hutannya, apa ada pohon besarnya, itu singkong semua. Yang diambil oleh pabrik BW. Saya berani pastikan itu. Nah ini kita selaku legislatif, selaku eksekutif pemerintah terkait, harus bisa menundukkan ini secara baik, gitu loh. Nah, kalau untuk rakyat, menurut kita, ya kan, skema perhutanan sosial adalah salah satu skema yang sangat baik, yang sangat ampuh untuk mendaulatkan atau kita memberikan penghargaan dengan masyarakat yang selama berpuluh-puluh tahun berteman dan jiwanya di hutan itu. Nah, ini negara harus bisa memberikan pemenuhan rasa aman, nah itu kan. Nah, tapi ketika itu sudah dilakukan loh, ini pemerintah daerah di Lampung, ya, kita harus cepat, ya kan, mengambil peran-peran itu, kan gitu kan. Itu. Nah, saya belum riset soal Bung Irfan daerah-daerah lain, ya, seperti daerah Kalimantan, kemudian pulau di Jawa Barat. Saya belum riset sejauh mana pemerintah provinsi Jawa Barat, misalkan Kalimantan Selatan, untuk bisa mendorong, nah, kan gitu kan. Saya pikir juga penting nanti kita di Komisi 2 untuk melakukan studi banding, ya, untuk bisa berdiskusi bersama-sama bagaimana nanti kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan di pemerintah-pemerintah yang menurut kita, Bung Irfan, teman-teman semua, yang sudah sukses dalam mendorong perhutanan sosial. Kalau dia nggak sukses, ya ngapain? Ya nggak? Itu mungkin, Bung. Sip. Ya, terima kasih Bung Wahrul Fauzi Silalahi, Pak Dewan kita ini. Ini ada berapa lagi nih anggota Dewan di DPRD Provinsi Lampung yang kayak Bung Fauzi ini, gitu kan. Soalnya agak susah kita cari yang kayak Bung Fauzi ini, gitu kan. Karena saya lihat semangat-semangat yang dipaparkan itu ternyata masih satu frekuensi juga dengan kita di organisasi masyarakat sipil, gitu kan. Bagaimana tadi Bung Fauzi mengaitkan perhutanan sosial ini untuk mendorong tutupan lahan sebagai mitigasi dalam perubahan iklim. Karena kalau kita berbicara perubahan iklim ini bukan hanya isu nasional, tetapi Presiden Jokowi sudah berjanji di dalam Konferensi Internasional Perubahan Iklim tahun 2015 untuk membantu menurunkan perubahan iklim sebesar 25%. Dan di sisi lain juga Bung Fauzi tadi lebih mendetailkan bagaimana juga perhutanan sosial ini menjadi sumber-sumber ekonomi alternatif dan sebagai solusi tanding, bahwa masyarakat itu mampu mengelola hutan dengan arif, bijaksana, dan berkelanjutan, gitu kan, bahwa kita percaya masyarakat lebih mampu dan lebih efektif untuk mengelola hutan ketimbang kawasan-kawasan hutan kita bebankan kepada izin-izin yang bersifat ekstraktif seperti HTI ataupun izin pinjam pakai lainnya. Nah, ini Bung Fauzi ada satu pertanyaan dari Bung Sahat, seorang jurnalis lepas nih.
Ini pertanyaannya tadi Pak Wahrul menyampaikan bahwa DPRD menganggarkan sekitar 13,5%, 13,5 miliar dana untuk pengembangan pembangunan di bidang kehutanan untuk pengelolaan hutan. Lalu bagaimana realitasnya di lapangan selama tahun 2020 ini? Apakah dengan gejala pandemi ini juga turut mengganggu kerja-kerja di sektor kehutanan atau seperti apa realita dari pelaksanaan program tersebut? Karena kalau kita berbicara anggaran ini cukup fantastis juga, 13,5 miliar ini kalau kita alokasikan semua untuk pengembangan perhutanan sosial ini cukup fantastis. Nah itu untuk Bung Pauji. Ini ada satu lagi dari Anissa, UKM Pers Sukma, Politeknik Negeri Lampung. Mengapa pembukaan hutan untuk lahan seringkali dilakukan dengan cara pembakaran? Mungkin ini Pak Erpan dan Bung Pauji bisa menjawab. Dan satu lagi pertanyaannya, bagaimana mengenai kelestarian satwa dan tumbuhan jika hutan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, cukup jelas Pak Erpan dan Bung Pauji pertanyaannya? Ya. Cukup jelas. Baik, ya, saya persilakan. Soal pertanyaan pertama adalah soal anggaran tadi ya. Itu jadi memang kemarin dari rapat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan memang ada masalah ketika di tengah COVID-19 ini ya. Tapi ke depan kita pastikan bahwa Dinas Kehutanan walaupun di tengah wabah ini terus secara efektif bisa melakukan program-program kerja sesuai dengan program kerja yang sudah dianggarkan di tahun APBD 2020 ya. Penting untuk saya sampaikan ya kan beberapa tahapan kerja soal anggaran tadi ya, seperti misalkan pemanfaatan perencanaan pengelola data informasi serta monitoring evaluasi pembangunan kawasan hutan ya, kemudian pengelolaan data spesial kawasan hutan, percepatan penetapan kawasan hutan. Nah ini ya ada juga ini ya bagaimana anggaran untuk percepatan penetapan kawasan hutan, ini publik juga harus tahu ya kan gitu kan. Kemudian ada juga proses pengelolaan wilayah kesatuan pengelolaan hutan Batu Tegi ya, Batu Tegi. Kemudian ada pengelolaan wilayah kawasan hutan Gedung Wani ya, KPH Muara II ya. Kemudian pengelolaan kawasan hutan, pengelolaan hutan Bukit Punggur ya. Kemudian Wai Pisang, Batu Serampok, ya, kemudian hutan Pematang Neba, kemudian pengelolaan hutan Kota Agung Utara, pengelolaan hutan Sungai Buaya, ya, dan Wawai Taki Tebak, ya, kemudian Wai Terusan dan yang pesisir barat, ya, kemudian Pesawaran, pengelolaan hutan Pesawaran. Nah ini ada beberapa spot-spot, ya, yang kita lakukan secara keprograman. Nah tentu kemarin disampaikan oleh Kepala Dinas mereka akan lebih mengefektifkan kembali soal efektivitas program kerja Dinas Kehutanan yang lainnya di samping soal pengembangan kawasan hutan ini itu. Nah kemudian soal ada beberapa serapan anggaran yang tidak dilakukan, memang ada koreksi sedikit dari kita di Komisi 2 ya. Di dinas terkait juga, bukan dinas kehutanan tapi ya ada yang belum terserap, itu kita menjadi catatan merah kita untuk di anggaran perubahan, yaitu ada evaluasi dari kita kan gitu kan itu. Nah kemudian untuk soal pembakaran tadi Bung Irfan ya, pembakaran, nah saya melihat dari kacamata luar ya, karena saya udah jarang live in nih ke gunung ya, saya udah banyak di kebun sekarang ini. Kalau ke gunung nanti mungkin Pak Haji bisa
sampaikan situasi di lapangan soal pembakaran. Nah, tapi kemarin kita ada diskusi kecil-kecilan kemarin dengan teman-teman di LBH soal ada kasus pembakaran nggak tahu di mana di Teluk ya, di Wan Abdurrahman ya. Nah itu kita nggak tahu itu apakah dilakukan oleh Polhut atau seperti apa juga kita belum tahu, dan kita tunggu laporannya ya itu. Nah tapi menurut saya hari ini kita sudah ada akses kelolanya kok, ya kan? Ngapain kok harus dibakar-bakar? Justru ini perbuatannya yang menurut saya tidak dibenarkan menurut hukum kan gitu kan. Nah, jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalaupun masih ada tapi saya yakin udah ini Pak Haji bisa menyampaikan seperti apa kasus-kasus pembakaran untuk membuka hutan itu menurut saya tidak dia harus kita tinggalkan lah ya, harus kita tinggalkan, dan itu harus kita jauhi karena itu adalah melanggar semangat kita untuk menghargai hutan, melestarikan hutan, dan itu perbuatan yang bisa dipidana menurut kita. Terima kasih. Silakan ke Pak Haji. Baik, saya akan coba tambah sedikit dari jawaban Bapak tadi. Yang pertama begini, kenapa kok setiap pembukaan lahan itu sering dilakukan dengan cara membakar? Tentu itu hal yang paling murah. Jadi siapapun melakukan pembukaan lahan itu, yang paling biayanya murah itu memang dengan pembakaran. Maka banyak orang melakukan itu. Soal itu menyalahi aturan, terjadi pencemaran, mungkin soal beda. Tapi yang saya akan buka begini dulu. Kenapa dalam pembukaan lahan kok sering dilakukan dengan cara pembakaran? Jawabannya sederhana, dibakar itu paling murah. Di Riau itu pembakaran. Kenapa? Kalau menggunakan land clearing dengan manual tanpa dibakar, 1 hektar biaya ini bisa sampai 25 juta. Kalau dibakar, cukup pakai 2 liter bensin, selesai itu. Jadi murah sekali memang. Nah, dan itu bisa dilakukan dengan cara sembunyi. Bakar tinggal pergi. Nah itu kenapa kok dibuka, padahal dampaknya lapisan humus topsoil yang bagian atas yang subur ya kebakar sebenarnya. Tapi orang kan kalau ada yang mudah tidak ingin ada yang sulit. Soal nanti dampaknya rusak, kayaknya mikirnya agak belakangan deh kalau itu. Tapi itu saya kira saya tidak menolak. Di Lampung masih ada 1, 2 dan spot kecil. Masih ada 1, 2 dalam spot kecil. Tapi kalau kita merunut, bagaimana ketaatannya? Coba kita lihat dari tahun 98 sampai sekarang. Kalau dulu spotnya ribuan, terus sekarang dengan jari 10 pun nggak ada, sebenarnya progres yang luar biasa. Menurut saya, bukan membela diri, bukan. Tapi juga harus kita apresiasi itu. Yang kedua, memang butuh pemahaman bahwa kalau dibakar itu walaupun murah, humus yang terbakar itu jauh lebih mahal nilainya dibanding dengan tidak membakar. Tapi ini kan butuh edukasi mendalam untuk sampai di situ. Kalau dia nyaman mungkin tidak melakukan. Terus yang kedua, begini, kalau hotspot yang ketangkep banyak yang dibakar itu, kalau di Lampung saya lihat nggak semua di kawasan HL atau HKM atau perhutanan sosial yang lain. Ada juga. Kalau mau manen tebu itu kan yang paling mudah kan bukan diambilin daunnya, dibakar dulu terus dipanen. Coba kita lihat spotnya. Bukan di Sungai Buaya atau bukan 45B. Kalau di dekat, jauh dekat lagi,
Nggak tahu, ada beberapa, nggak seluruhnya loh, tapi ada beberapa pemandangan tebu itu juga dibakar. Itu kalau kita memandang dari hotspot yang ada. Tapi sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa pembukaan lahan itu harus dibakar, jawabannya sederhana. Biaya termurah untuk membuka lahan itu dibakar. Kenapa di Riau itu buka ribuan hektar kayak gitu? Kalau pakai alat berat entah berapa miliar harganya, kalau nyuruh orang bakar cukup dengan 1 jerigen minyak tanah atau bensin, selesai. Nah, kurang lebih begitu, tapi kalau di Lampung tidak saya pungkiri 1-2 masih ada. Tapi kalau dibandingkan 98 sekian ribu spot, sekarang hanya dengan hitungan jari aja masih sisa jari kita. Saya pikir sebuah progres penanggulangan karhutla yang cukup baik. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Iya. Mohon maaf terbatas. Ini Pak Irfan, halo Pak Irfan. Ya. Ya, ini mungkin kelanjutan dari yang tadi. Lalu berdasarkan pengalaman Pak Irfan sendiri, bagaimana terkait dengan kelestarian satwa dan tumbuhan jika hutan dikelola oleh masyarakat? Apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak, gitu kan? Ya, mungkin bisa ditambahkan Pak Irfan. Baik, kalau tumbuhannya, Bapak, siapapun petani yang dia memang petani, menggantungkan hidupnya dari petani, saya yakin pengen tumbuhannya subur. Kalau kita menyuburkan kopi, kita menyuburkan cabai, kita menyuburkan lada, tidak mungkin akar kayu itu tidak ikut makan, baik ikut subur. Kalau kita nyuburkan itu. Jadi memang kalau saya pertama dulu itu ngebon itu, Pak, kopi saya itu 1 hektar hanya dapat 2 kintal, 3 kintal. Terus yang lain nggak ada. Kalau sekarang saya nggak sebutkan banyak, tapi cuman 1,3 kilogram per batang, tapi dikalikan 2.500. Terus dulu nggak ada pokatnya, saya nggak pernah bawa pulang pokat. Pokat itu nggak mungkin nggak hidup kalau saya bisa jual 4 ton. Itu nggak mungkin kalau pokat itu kurus. Saya nggak mungkin jual lada itu 5 kintal sampai 6 kintal kalau lada itu cuma 2 batang terus nggak ada yang untuk manjat. Saya bagi gambaran seperti itu. Kalau satwanya begini, satwa itu kadang-kadang memang berkurang, kadang bertambah. Begini, kalau yang, tapi ada satu, tapi entah itu hanya lewat atau tidak, satwa besar di kebun saya, di area kelola itu ada satu satwa besar yang masih ada di situ, harimau. Tapi karena babinya banyak di situ, babinya masih banyak, ya pasti akan ada 3 bulan, 4 bulan, ada di situ lagi. Nanti hilang lagi, nanti ada lagi gitu. Nah, tapi kalau suruh diem sendiri, ya nggak tahu, bang, rumahnya nggak di situ mungkin. Kalau saya lihat dulu saya pertama ada itu ada rangkong. Kalau sekarang jadi nggak ada. Tapi kalau beruang, monyet, sepanjang makanannya masih, saya lihat masih ada terus di situ kalau satwanya. Karena orang nggak makan beruang, orang nggak makan monyet, orang nggak makan babi di situ, jadi ada aja masih seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat tadinya ada, sekarang jarang lewat itu 1 rangkong. Kalau yang elang tadinya nggak ada, jadi ada. Terus ada 1 lagi yang tadinya nggak ada itu, monyet ekor putih itu tadinya nggak ada, sekarang banyak. Mungkin pindahan atau nggak ngerti. Nah, karena saya tidak paham ilmunya tentang itu, kalau satwa saya akui ada yang nggak ada di situ, tapi ada yang tadinya nggak ada, jadi ada. Begitu penjelasan saya, Bapak. Ya, terima kasih Pak Irfan dan Bang Fauzi.
mungkin pertanyaan Mbak Anissa ini dari UKM Persukma ini, dia sering melihat berita terkait dengan konflik antara satwa dengan manusia gitu ya, di daerah-daerah penyangga TNBBS gitu. Nah, mungkin untuk rekan itu Pak Ervan agak kurang bisa menjawab juga gitu, karena wilayah Pak Ervannya agak jauh juga gitu kan. Bukan berada kalau di masa kawan-kawan yang melakukan kegiatan konservasi satwa itu bukan di home range-nya gitu. Ya. Nah, tetapi kalau berdasarkan pengalaman Pak Ervan sendiri untuk di wilayah register 45B di Sumber Jaya itu ya satwa-satwa insya Allah masih terjaga dengan utuh gitu kan, tumbuhan dan satwa gitu. Nah, ini ada beberapa lagi pertanyaan selanjutnya, ini lebih banyak kepada Bang Fauzi ini ya. Pak Dewan kita. Pertama, kembali lagi dari Om Budi Santoso dari kantor berita. Bagaimana dukungan Dewan terkait dengan regulasi atau perda terkait pengelolaan perhutanan sosial ini? Apakah Dewan bisa mendorong perda inisiatif? Karena seperti ini juga, Bung Fauzi, di Permen LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, di situ juga mengamanatkan bahwa daerah untuk mempercepat birokrasi, dia bisa membuat perda tentang perhutanan sosial. Jadi kalau misalnya daerah itu sudah ada perdanya, maka izin-izin perhutanan sosial itu bisa selesai di daerah saja. Apakah ini ke depan bisa dimasukkan, bisa kita dorong bersama-sama gitu, DPRD untuk menginisiasi perda perhutanan sosial ini. Nah, selanjutnya dari Mulyadi Jack, Ketua Kelompok Tani Hutan Waijernih, Bandar Lampung. Oh, ini register 19 ini. Dia mempertanyakan tentang keseriusan Pemprov. Oh, ini ke eksekutif seharusnya. Mempertanyakan tentang keseriusan Pemprov dalam hal mendampingi kelompok tani hutan. Register 19 Tahurawan Abdul Rahman. Gitu. Baik itu terkait dengan pendampingan maupun progresnya. Nah, mungkin Pak Dewan bisa menanggapi kedua itu. Dan ini ada satu lagi dari Ibu Rini, UPTD Tahurawan Abdul Rahman. Pertanyaannya untuk Pak Wahrul, bagaimana LBH atau DRL dalam proses pendampingan masyarakat di register 19 saat ini? Seperti diketahui, regulasi PS sudah jelas tercantum dalam Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan di kawasan konservasi. Ini juga ya mungkin bisa brainstorming sedikit lah Bang Wahrul, karena Bang Wahrul ini secara keorganisasian sudah tidak di struktur lagi juga di LBH atau DRL, tapi insya Allah sampai dengan hari ini masih mengawasi juga kayaknya kerja-kerjanya. Saya persilahkan Bang Wahrul. Yang terakhir tadi Bung Irfan bisa diulangi? Ya. Terakhir. Bagaimana LBH atau DRL dalam proses pendampingan masyarakat di register 19 saat ini? Proses pendampingan untuk mengikuti skema perhutanan sosial, Bang Wahrul. Baik, terima kasih Pak Direktur. Untuk senior saya, ya, aktivis yang sangat konsisten dalam memperjuangkan HAM dan demokrasi, Om Budi ya. Tentu saya harus pastikan dulu sudah sejauh mana kemarin Perda perhutanan sosial yang sudah diajukan oleh periode sebelumnya ya. Nanti kita periksa lagi kesiapan dan kekuatan Perda perhutani yang diskusi akhir-akhir kemarin itu sudah pernah diajukan. Nanti saya cek lagi selaku pimpinan masalahnya di mana kan gitu kan, gitu loh, masalahnya di mana ya kan. Nanti kalau udah ketahuan nanti insya Allah Om Budi ya kan, kalau bisa sih tahun depan, kalau telat sebenarnya, kalau sebelum paripurna kemarin kita buat Komisi 2 Perda inisiatif Komisi 2 untuk soal inisiatif Perda perhutanan sosial. Karena di Komisi 2 kita setiap tahunnya punya
kewenangan 2 perda untuk kita sahkan, kan gitu kan. Kebetulan saya juga memang di Bapemperda ya, Bapemperda untuk bagaimana mendorong semua perda-perda untuk segera kita melakukan percepatan efektivitas yang pro dan berpihak terhadap persoalan-persoalan dan kerakyatan ya, itu loh. Nah itu ya, tapi juga ada banyak perda juga yang banyak perda, banyak regulasi, tapi juga di lapangan juga nonsen juga. Nah harapan kita adalah nanti kita akan dorong perda ini ya, senior ya, akan kita dorong sekuat dan sebaik mungkin. Juga nanti tentu bagaimana kita di lapangannya juga harus maksimal ya, dalam rangka mendorong dan pemberdayaan kelompok-kelompok tani di perhutanan sosial ini ya, kelompok-kelompok petani HKM, HTR, hutan desa dan sebagainya ya. Ini harus kita juga lebih fokuskan untuk melakukan penguatan tentunya dari pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian, nah ini penting untuk ke depan, bagaimana juga nanti di Komisi 2 untuk melakukan Om Budi, ya kan? Janji saya adalah nanti kita anggarkan, ini bukan langsung, tapi tentu melalui dinas untuk, ya kan, pemberdayaan kelompok-kelompok di petaninya, gitu loh ya. Nah, jadi petani-petani kita ini walaupun udah dikasih akses kelola hutan, bisa nanam, tapi juga harus juga nih, ya, biar pergerakan organisasi pengorganisiran di lapangannya lebih lebih maksimal tentunya. Nah kemudian tentu juga kami menyadari bahwa Komisi 2 juga harus bersama-sama ya, dengan pemerintah eksekutif, dengan teman-teman CSO, dengan teman-teman NGO dan pelaku kelompok tani di bawah. Juga kita harus terus-menerus konsisten untuk bagaimana terus menyebarluaskan dan mendorong agar skema potensialisasi akses dan keterlibatan lebih luas di desa-desa wilayah hutan tentunya. Nah itu mungkin yang pertanyaan dari Om Budi ya, senior saya, senior baik ya, senior baik. Kemudian selanjutnya bagaimana LBH atau DRL dalam proses pendampingan? Waduh, saya ini sudah tidak menjabat, sudah agak lama ya, dari Sekjen DRL dan Direktur LBH ya. Jadi, tapi saya diskusi dengan teman-teman DRL dan LBH, dan sama prinsipnya teman-teman DRL juga sangat mendorong perhutanan sosial ini. Dan beberapa tahun yang lalu dan tahun terakhir kemarin kita sempat juga sering melakukan bersama Salhi ya, saya mengikuti itu soal diskusi efektif aktif dengan soal perhutanan sosial ini. Nah kemudian regulasi PS sudah jelas tercantum dalam Dirjen. Nah, regulasi PS apa ini PS? Nah kalau skema reclaiming saya pikir enggak ya, karena kita enggak, itu sudah jelas dalam kawasan hutan itu akses kelola dengan skema perhutanan sosial ya. Kita enggak regulasi PS, saya kurang ini ya, Perdirjen nomor 6 berapa. Coba nanti saya pelajari lagi. Ada lagi Bung Irfan pertanyaan? Ya, satu lagi Bang Fauji, ini yang pertanyaan dari Jadi Jack alias Ketua KTH Wiser nih. Dia sebetulnya pertanyaannya lebih ke eksekutif, mungkin lebih ke Pemprov atau Dinas Kehutanan. Pertanyaan dia ini mempertanyakan tentang keseriusan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal mendampingi kelompok tani hutan register 19 untuk mengikuti perhutanan sosial juga. Nah, dia nih pengen selangkah lebih maju juga untuk mengikuti program PS ini, dan dia merasa agak kebingungan sepertinya ini.
untuk mendapatkan pendampingan. Mungkin Bang Fauzi bisa menjawab dan mungkin bisa mendorong Dinas Kehutanan untuk melakukan pendampingan. Ya baik, nanti akan kita dorong ya. Kita minta nanti apa lokasinya di mana, nama kelompoknya apa, masalahnya apa, nanti kita diskusikan dengan Dinas Kehutanan ya, dan kita apa namanya mendorong juga dengan pihak-pihak terkait ya soal bagaimana support kita dari Komisi 2 clear lah ya soal kelompok-kelompok tani di kawasan hutan register 19. Itu mungkin Bung. Ya, terima kasih Bung Fauzi. Nah ini lagi-lagi Bung Sahat, jurnalis lepas ini bertanya lagi. Tadi ini pertanyaannya, tadi Pak Wahrul menyampaikan bahwa pemerintah dalam saat ini sedang melakukan rancangan undang-undang terkait Cipta Kerja, yang mana di dalam RUU tersebut juga sangat berkaitan dengan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, dan terdapat beberapa perubahan dalam undang-undang itu yang pada intinya memberikan kelonggaran atas izin usaha dalam kawasan hutan, dan juga terkait dengan hilangnya batas minimal luas kawasan hutan yang seharusnya minimal 30% itu di dalam RUU tersebut, dan setidaknya terdapat 15 pasal di dalam RUU itu yang bersentuhan langsung dengan Undang-Undang Kehutanan. Lalu ini ada juga terkait dengan pemungutan hasil hutan perizinan berusaha yang dikenakan PNBP di bidang kehutanan. Nah ini Bung Sahat ini meminta tanggapan dari Pak Ervan selaku petani dan Pak Wahrul selaku wakil rakyat terkait dengan potensi-potensi munculnya dampak dari RUU Cipta Kerja itu. Mudah-mudahan Pak Ervan dan Pak Wahrul mengikuti perkembangan bagaimana pembahasan RUU Cipta Kerja yang sangat fenomenal ini gitu kan, yang beritanya heboh dari bulan Oktober sampai dengan hari ini gitu. Nah mungkin dari Pak Ervan dulu mungkin bisa menjawab. Saya persilahkan. Baik, Bapak, kalau terkait dengan RUU Cipta Kerja, jauh sebelum itu jadi RUU, PSHKM ini memang ya untuk cipta kerja. Saya pikir persoalannya di mana? Mungkin kalau menyangkut korporasi yang di situ, Bu, jadi persoalan. Tapi kalau dia sudah ada payung hukum di PS-nya kan nggak bisa ditumbur karena aturannya sudah ada. Nah, misalnya akan ada izin tambang, misalnya, atau apapun, itu di area PS sudah dikasihkan izin, yang mana bisa mau ditumbur karena izinnya juga belum selesai. Tapi kalau cipta kerja yang memang terkait langsung dengan penciptaan kerja di lingkungan itu, ya Bang Mudatri nggak ada persoalan dengan itu. Tapi kalau yang terkait dengan korporasi dan lainnya, saya belum melihat secara detail isi yang terkait dengan itu di kawasan hutan. Nah, dari keterbatasan itu saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut yang terkait yang itu. Kalau yang terkait yang tadi saya memahaminya seperti itu, Pak. Mantap, Pak Ervan jawabannya. Memang betul, ternyata Pak Ervan juga bukan hanya memahami teknik-teknik agroforestry, tapi sudah cukup matang memahami terkait dengan hak-hak konstitusi warga negara serta hak selaku pemegang izin perhutanan sosial. Jadi kita cukup optimis lah Pak Ervan ya, bahwa lahan yang saat ini kita kelola masih akan tetap dapat terus kita kelola, walaupun ada potensi-potensi kemungkinan dibentukkan dengan rencana perizinan berbasis investasi ke depannya gitu. Nah ini mungkin selanjutnya Bung Wahrul selaku wakil rakyat, tanggapannya bagaimana RUU Cipta Kerja hubungannya dengan potensi-potensi revisi di Undang-Undang Kehutanan nantinya. Ya, terima kasih Bung Irfan. Di dalam konsolidasi pembahasan Cipta Kerja ini memang sangat luar biasa ya di DPR RI, dan kita nggak tahu seperti apa dinamika
finishing akhir soal pasal-pasal dan soal aura secara besar dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, tapi prinsipnya adalah kita selaku pemerintah provinsi, kabupaten kota, teman-teman CSU dan NGO, dan semua tentu kita harus bisa perhatikan betul bagaimana ketika regulasi ini ya hal-hal yang akan mengancam dalam konteks eksploitasi sumber daya alam khususnya umumnya dan khususnya dalam konteks kehutanan ya. Nah, tentu itu harus jangan sampai ini kegiatan ekonomi, kegiatan produksi kemudian secara gila-gilaan melakukan perusakan terkait dengan alam kita, lingkungan kita, air kita, udara dan hutan kita. Itu penting menurut kita, harus kita kawal secara secara kedaerahan masing-masing ya kan gitu kan. Nah, tentu konsolidasi di kita ya, baik di pemerintah provinsi, kabupaten kota harus betul-betul mengawal itu. Nah, penting karena kalau bahasa konteks ini adalah serapan dari perhutani sosial ini baru belum ada 30%-nya, ya kan? 12,7 juta yang digaungkan oleh Pak Presiden itu masih jauh dengan harapan, ya kan gitu. Maka seluruh pemerintah provinsi kabupaten yang ada di Republik ini harus bisa membaca peluang itu. Ini masih peluang besar gitu loh. Nah, terkait dengan sektor-sektor yang lain, saya setuju dengan pertanyaan tadi itu. Ya betul-betul harus ada pengawalan lah ya. Kalau nggak ada pengawalan dari kita, kalau nggak ada diskusi dari kita, nggak ada konsolidasi kita, ini menurut saya halang rintang Cipta Karya ini sangat luar biasa. Saya nggak mau terlalu jauh masuk ke Cipta Karya ya. Ini teman-teman di pusat yang masih luar biasa. Tapi kita finishingnya juga belum tahu nih hal-hal yang terkaitan dengan lingkungan hidup, dengan hutan dan sebagainya. Ya, prinsipnya apapun itu tetap kita harus terus kritis, kita harus terus bagaimana mengawal kearifan lokal, mengawal hutan dan sebagainya di lingkup provinsi Lampung tentunya. Itu Bung Irfan. Siap. Terima kasih Pak Dewan atas tanggapannya. Nah, ini Pak Irfan, ini ada satu lagi nih pertanyaannya yang mungkin butuh sharing pengalaman dari Pak Irfan. Ini dari nama akun di YouTube Karsun. Dia menyatakan regulasi saat ini sudah cukup untuk memayungi. Hanya saja bagaimana di tingkat tapak membangun kesadaran masyarakat atau petani untuk tidak lagi melakukan perluasan lahan, apalagi hutan yang dikelola sudah turun beberapa generasi. Nah, mungkin Pak Irfan bisa berbagi pengalamannya bagaimana Pak Irfan bersama dengan anggota-anggota kelompok tani Pak Irfan dan kelompok tani lainnya gitu di dalam melakukan aktivitas-aktivitas di program perhutanan sosial nih, baik itu terkait dengan penyadaran maupun akses pemerataan lahan. Saya persilakan Pak Irfan. Baik, Bapak. Sebenarnya petani itu kan kalau dia punya lahan di lahan milik sendiri 5 hektar, dia nggak pengen juga ada di daerah kawasan HL, itu nggak ingin sebenarnya. Jadi begini Pak, kenapa dulu kok lebar-lebar baru untuk mencukupi? Ini sebenarnya tantangan yang harus kita jawab. Kalau dulu 5 hektar itu baru cukup, sekarang 1 hektar harus cukup. Karena supaya tidak berang satu, karena keturunan kan lebih. Maka kalau dulu 5 hektar baru bisa memproduksi 5 ton, sekarang cukup 2 hektar atau 1 hektar harus 1 ton. Kan sama aja itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada salah satu, saya juga
turut membantu dengan teman-teman di YABI dan WWF. Salah satunya begini, di buffer zone-nya TNBBS itu, mereka memiliki lahan lebar ada 3 sampai 5 hektar, tapi tidak cukup karena sudah kurang subur, maka dia akan menekan Taman Nasional. Tapi kalau dia cukup dengan 1 hektar bisa dapat 5 ton atau seharga 5 ton, dia kayaknya nggak penting-penting banget dia merasa ke TNBBS gitu. Salah satunya ada hitung-hitungan detail yang coba pendekatan ke teman-teman petani saya. Salah satunya gini tadi Pak, kalau kopi itu tadi saya hitung-hitungannya, dan kalau proses belajar bersamanya itu di petani itu namanya sekolah lapang dan getok tular dalam bahasa Jawa itu. Jadi medianya dari teman ke temennya gitu. Hitung-hitungannya sederhana begini, kalau 1 batang kopi bisa memproduksi 1 kilogram dengan jarak 2 meter, maka dalam 1 hektar itu akan memproduksi 2,5 ton. Kalau pohon naungannya dari pukat itu harusnya 400 naungannya, dari pokatnya itu 150, kalau 25 kilo ada sekitar 4 ton. Kalau dari pohon naungan itu merayap tanaman lada 200 batang, 1 batangnya itu 2 kilo saja sudah 400. Kalau di batasnya itu ada 20 meter 1 batang pinang, saya hitung ada 5 kali 4, 20. Kalau saya total itu jumlahnya lebih dari 5 ton. Jadi untuk apa 5 hektar? Kerjanya nggak capek, sedikit, teramati, susunan hutannya tepat. Nah, tapi bagian yang paling penting, cara mencampur tadi harus benar-benar jangan saling membunuh. Itu yang pertama, cari yang pohon yang dicampur itu ya harus hati-hati. Terus kesesuaian tumbuh. Jangan menggunakan tanaman yang rakus ruang, misalnya sawi. Sawi itu kalau nggak 5 ekor orang nggak kenyang. Kalau tanaman-tanaman yang jenis rakus ruang ini diterapkan di situ, yang ada ya ekstensifikasi, perluasan terus. Gitu. Tapi kalau multistrata tadi saling menguntungkan, dan yang paling akhir, kenapa ada runoff itu sebenarnya dari sini. Energi kinetik air hujan yang jatuh itu kalau langsung memukul tanah, aggregate tanah itu akan merapat dan itu yang akan terjadi aliran permukaan. Tapi kalau multistrata dihambat yang tertinggi, menengah, sampai lantainya sehingga energi potensial air hujan menyentuh tanah itu 0. Maka tidak terjadi runoff, akan terjadi penyerapan. Itu dari sisi hidroorologisnya. Tapi dari sisi ekonominya, yaitu tadi hitungannya. Terus bagaimana 1 batang 1 kilo? Saya pernah menghitung 1 batang 1 kilo itu hanya dibutuhkan 18 ranting. Tapi kan yang tidak tahu diingu sampai 50 ranting, tapi sebenarnya yang berbuah hanya 20 ranting. Sehingga cahaya tidak masuk, produksinya menurun. Itu edukasi itu mandatnya kepada bapak-bapak kita semua mandatnya ya, penyuluh, masyarakat yang ini, pemerintah dalam hal ini, yang memangku kepentingan itu bersinergi. Sebenarnya di titik itu tidak terlalu khawatir. Kalau memang jumlah penduduk itu bertambah, itu menjadi tekanan, solusinya bukan memperluas, bagaimana mengefektifkan yang ada. Tapi saya tetap yakin suatu saat juga akan titik jenuh. Jika ledakan penduduk sampai 1,5 miliar, ya tentu saja kalau yang diproduksi 300 orang lagi nanti berprofesi petani, mau nggak mau, suka nggak suka, ya lahan itu tertekan. Maka sebenarnya kan kerja bareng, kolaborasi pemerintah menekan melalui pertambahan penduduk, menambah salah satunya cipta kerja tadi itu ya supaya potensi
itu tidak seluruhnya memproduksi tenaga yang hanya bisanya nyangkul seperti saya. Kalau bisanya gambar, bisanya yang lain kan juga akan mengurangi. Sebenarnya itu saling terkait, saya pikir seperti itu. Tapi kalau kita menghentikan, itu tidak mungkin. Menghambat, ya. Itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ervan atas tanggapannya yang luar biasa. Ternyata telah terjadi evolusi yang sangat besar juga ya dalam budidaya kopi di dalam kawasan hutan. Di mana tadi Pak Ervan menyampaikan kalau kita mau dapat 1 ton itu butuh lahan 5 hektar. Tapi di hari ini ternyata untuk dapat 1 ton itu 1 hektar juga cukup. Jadi Pak Ervan sudah banyak menyampaikan kiat-kiat bagaimana kita memaksimalkan, mengefektifkan lahan-lahan yang terbatas hari ini, lahan-lahan dalam kawasan hutan tersebut untuk dapat berproduktivitas secara adil dan lestari, kan? Dengan moto perhutanan sosial saat ini yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera gitu. Dan tadi Pak Ervan sudah menggarisbawahi juga, jangan juga kita menggunakan tanaman-tanaman yang rakus ruang seperti sawit misal, tadi contoh dari Pak Ervan. Nah ini sambil menunggu pertanyaan lagi mungkin Bung Wahrul masih terhubung ya? Ya, kita berharap juga di Komisi 2 ini nantinya ke depannya juga lebih terbuka gitu untuk menerima keluhan-keluhan masyarakat itu kan terkait dengan problem-problem perhutanan sosial yang menjadi kendala saat ini gitu kan. Dan ini juga menyambung dari pertanyaan Bung Mulyadi tadi bahwa ternyata belum semua kelompok-kelompok tani juga mendapatkan pendampingan oleh baik itu Dinas Kehutanan maupun UPTD yang terkait gitu. Nah ini lagi-lagi Bung Sahat lagi ini yang nanya, Bung Sahat jurnalis lepas ini. Mungkin dia ini jurnalis freelance Bung Sahat ini. Ini pertanyaannya, kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah Lampung menjadi penyebab utama bencana yang terjadi selama ini. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan bahwa sekitar 37% kawasan hutan Lampung rusak. Kerusakan terjadi tidak saja pada hutan produksi, akan tetapi sampai ke hutan lindung dan hutan konservasi. Nah ini apa upaya konkret dari DPRD Lampung selaku pihak yang turut mengambil kebijakan. Nah lalu bagaimana juga tanggapan dari Pak Ervan terkait dengan kondisi kerusakan kawasan hutan kita yang sudah mencapai 37% menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ya, saya persilahkan Bung Wahrul terlebih dahulu. Ini sangat berkorelasi dengan statement awal Bung Wahrul tadi yang mendorong. Ya, terima kasih Bung Irfan. Tindakan pertama konkretnya adalah, pertama saya marah, ya kan gitu kan. Selaku wakil rakyat, ya saya marah dan saya bersuara, saya nggak diem gitu kepada dinas terkait soal bagaimana kerusakan-kerusakan apa namanya hutan, lingkungan, gundulnya bukit, ya kan. Nah itu saya nggak berhenti nih, ya keras soal ke Dinas Lingkungan Hidup, ya bagaimana bukit apa namanya Bandar Lampung ini hampir habis, ya kan gitu kan. Kemudian soal bagaimana limbah-limbah, ya kan. Nah kemarin kita secara konkret tuh melakukan apa pembatalan soal eksploitasi PT LIP di Gunung Anak Rakatau dan sekitarnya, gitu loh ya. Nah kemudian kita detail pada saat RDP, ya kan, itu betul-betul kritis untuk itu. Nah terkait dengan itu maka ke depan kita harus sistematis lagi lebih berjuangnya. Maka kemudian kita nanti buat tim-tim kecil, ya kan, pokja-pokja khusus untuk betul-betul mengawal kerusakan hutan, lingkungan dan sebagainya terkait dengan itu. Nah bila penting juga secara kewenangan pembuat regulasi juga, kalaupun harus kita buat,
gitu loh. Jadi, nah ini kalau bukti pertanyaan konkretnya, jadi gitu. Jadi kita secara anggaran kita peduli, secara regulasi kita buatkan, kemudian secara teknis kita harus, saya juga harus secara pimpinan sangat detail dalam memeriksa laporan-laporan dari dinas. Jadi kita nggak mau cuma laporan yang bagus-bagus saja, karena kita juga ya tiap hari ke lapangan kita melihat langsung setiap kondisi lingkungan kita, kondisi hutan kita, kondisi laut kita hari ini yang terus selalu mengalami kemunduran dan kerusakan itu lebih dari 37% itu salah data harian lepas itu, ya kan? Nggak pas itu, lebih ya, lebih, kalau 60% lebih juga kayaknya. Nah, maka kemudian nggak ada lain, teman-teman semua, publik, penggiat lingkungan dan sebagainya, ini harus kita jaga betul. Ya. Lingkungan kita harus jaga, hutan kita harus kita jaga, bukit-bukit kita harus jaga, ya. Termasuk juga, ya, kita nggak bisa terlalu berharap terkait dengan wali kota, dengan bupati, nggak bisa. Ya ini semuanya kita, untuk bisa bagaimana menjaga betul-betul secara kritis alam kita ini, ya. Itu. Jadi kita harus marah, kita harus melawan jika ada kegiatan eksploitasi atau perusakan lingkungan apapun itu, ya. Jadi itu harga mati buat kita untuk terus melawan, ya. Itu. Jadi alih fungsi udah gila-gilaan sekarang ini, ya. Itu. Jadi kalau ini terus menerus, ya, nggak pernah ada penetrasi dari kita, nggak ada pernah perlawanan dari kepedulian dari kita, nggak ada ketegasan, maka bumi dan alam semesta marah terhadap makhluknya, kan itu. Nah, karena kewajiban kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus menjaga alam kita, ya. Kalau kita nggak jaga, siapa lagi yang jaganya? Itu loh, ya. Jadi itu prinsipnya wartawan harian lepas, kita siaplah. Ya, kita nggak mau lepas-lepasan, ya. Kita mau ikat-ikatan untuk menjaga lingkungan kita ini. Kita nggak pernah main lepas, ya. Kita main serius, kita main fokus. Itu untuk soal awas ada lagi nggak Bung Irfan pertanyaannya? Cukup ya? Udah, cukup. Ya, karena saya masih ada kegiatan lain, sudah saya ditunggu di Warga Jati Agung. Saya mohon pamit, ya, dengan Bung Irfan, dengan teman-teman Ajin, dengan teman-teman Rumah Belajar Bersama. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Komisi 2 sangat terbuka, ya, warul posisi lalai sangat terbuka. Teman-teman semua sangat terbuka untuk bicara soal perhutanan sosial, untuk bicara dengan kerakyatan, untuk bicara kelompok-kelompok tani kita. Kita siap berjuang bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzi atas berbagi ceritanya dalam diskusi kita hari ini dan closing statement-nya, yang mana beliau menyatakan bahwa Komisi 2 siap mendukung, siap memfasilitasi masyarakat di dalam program perhutanan sosial di Provinsi Lampung khususnya, gitu. Dan Komisi 2 juga berkomitmen untuk mendorong penegakan hukum di sektor kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Terima kasih sekali lagi Bung Fauzi atas pernyataan penutupnya, dan mungkin panitia kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi juga, saya berikan waktu kepada Pak Erpan untuk pernyataan penutup atau closing statement dari Pak Erpan dalam diskusi kita siang hari ini. Saya berharap juga Pak Erpan juga ke depan siap lah, ya, kita minta bantuan untuk menjadi sebagai narasumber dan sebagai lokasi sekolah lapang, gitu, untuk percontohan agroforestry. Insya Allah. Makasih atas waktunya. Yang pertama, saya akan coba tanggapi sedikit tadi tentang upaya degradasi hutan sebelum sampai deforestasi lebih dari 30%. Iya. Tapi apakah caranya memperbaiki makhluk yang ada di sana dibuang semua kita ini, dibunuh, artinya dibunuh mata pencariannya, Pak. Terus
kita akan memiliki hutan 30% lagi. Apakah cara itu juga Arif? Saya pikir jauh dari Arif. Nah, payung PS ini saya adalah bagian kecil dan sangat-sangat kecil yang coba berupaya mencari hidup dengan teman-teman sambil memulihkan fungsinya. Itu saya berusaha gitu. Tapi tidak nah, upayanya itu tidak bagaimana yang 30% kita kembalikan, karena ada fakta reboisasi dari tahun 60-an sampai berakhir tahun 96 itu luasnya itu kalau di total luas reboisasinya di Lampung itu ditutupkan ke seluruh luas provinsi Lampung itu udah ketutup reboisasi semua. Padahal semua nggak hutan. Tapi faktanya akan ini, saya pikir belajar dari itu ada persoalan yang keliru karena memang ada makhluk yang ingin hidup di situ. Nah, saya akan ambil peran sesuai dengan kemampuan saya dan peran saya. Saya akan numpang hidup, mengambil hasil untuk menghidupi saya dan keluarga saya dan teman-teman saya. Itu sambil memperbaiki yang 30% itu, mudah-mudahan kalau ada 1.000 teman saya, dan per orang 1 hektar dengan pola agroforestry, maka fungsi hidroorologi di hutan lindung itu kalau toh tidak pulih sempurna, akan pulih sebagian, saya akan berjuang di situ. Kemudian teman yang di media lepas tadi akan mengkampanyekan saya bahwa sudah ada 1.000 orang loh yang sudah bisa berbuat, terus sudah ada loh di legislasi yang memperjuangkan ini dengan cara ini. Kemudian ada juga dari saudara kita yang lain di legislatif, di eksekutifnya, saya akan pagari dengan kegiatannya dari KPH, Pak KPH, dengan kegiatan itu saya berbuat 1.000 hektar, Pak, kalau Pak KPH bisa 2.000 hektar karena yang sekupnya memang lebih luas. Saya pikir dengan upaya dan langkah kecil ini, saya berharap 10-15 tahun ke depan, kalau tidak kembali 30%-nya itu pulih lagi, paling tidak secara fungsi pokoknya akan kembali. Tidak dipungkiri bahwa kita ini tidak bisa sempurna untuk teman petani itu untuk tidak ada yang nakal, tidak mungkin. Untuk di eksekutif tidak ada yang baong sedikit, tidak mungkin itu mentiadakan. Kita hanya biasa mengurangi itu. Untuk itu, saya selaku petani akan berjuang melalui agroforestry untuk mengembalikan fungsi pokok dari HL, yaitu hidroorologinya. Kemudian Pak Faruroji akan berjuang di bidang legislasinya untuk memayungi kami. Kemudian Pak Yayan dan Pak Gubernur akan berjuang untuk mengasuh kami, membimbing kami untuk sampai di situ. Harapan saya 10-15 tahun ke depan tidak berkurang, tidak bertambah menjadi 40-60%. Kalau sekarang 30, harapan saya bisa menjadi 10%, 5%, dan akhirnya pun tidak akan 0, karena memang kita tidak bisa menghindar dari pertambahan penduduk dan peluang pekerjaan. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erpan atas pernyataan tutupnya. Mungkin dari Bang Fauzi ada tambahan pernyataan penutup? Cukup ya, oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Erpan yang sudah jauh-jauh datang dari Lampung Barat ke dalam diskusi kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Fauzi, DPRD Provinsi Lampung selaku wakil rakyat yang telah menyempatkan waktunya. Siang ini kita sudah sangat banyak mendapatkan ilmu dari Pak Erpan bagaimana kiat-kiat sukses dan historis terkait dengan mengelola lahan di dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial, dan dari Bang Fauzi juga
kita sudah banyak mendapatkan informasi terkait dengan dorongan regulasi dan kebijakan. Semoga semua dorongan terkait regulasi dan kebijakan ini bisa segera terrealisasi, dan Bung Parji juga membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua masyarakat yang mengikuti program perhutanan sosial jika menemui kendala untuk dapat melakukan audiensi dengan Komisi 2 selaku wakil rakyat. Ini kalau wakil rakyatnya nggak mau dari audiensi, ya kita bersama-sama saja ke DPRD gitu kan. Tapi alhamdulillah Bung Parji sudah membuka ruang yang selebar-lebarnya ini. Nah, mungkin seperti itu kawan-kawan, diskusi kita pada siang hari ini. Kita telah banyak belajar bagaimana teknik-teknik budidaya agroforestry di dalam kawasan hutan. Kita mendapatkan ya cerita sukses story dari Pak Irfan. Ternyata untuk mendapatkan kopi 1 kilo itu tidak mesti lahan, kopi 1 ton itu tidak mesti lahannya 1 hektar juga. 1 hektar cukup asal dikelola dengan bijak, dan ternyata teknik agroforestry ini jauh lebih sangat menguntungkan ketimbang teknik-teknik budidaya kopi yang selama ini banyak berjalan di masyarakat gitu ya. Begitu juga tadi dari Bang Parji, semoga semua yang telah dilakukan oleh Komisi 2 dalam mendorong terciptanya kawasan hutan yang adil dan lestari dengan semangat hutan lestari masyarakat sejahtera, dia dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Apalagi tadi menurut Pak Dewan kita ini telah disupport oleh dukungan anggaran yang cukup fantastis juga gitu kan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah bergabung di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.